Halo Sobat Sains, welcome back to my channel. It's me Lail dalam segmen edukasi. Oke, kali ini kita akan melihat rancangan desain 2 dimensi dan 3 dimensi dari ruang laboratorium IPA yang dikhususkan untuk sekolah menengah pertama. Ya, langsung saja, ini adalah hasil dari rancangan 2 dimensinya, di mana untuk panjang dari ruang laboratorium yaitu 19 meter dan untuk lebarnya yaitu 13 meter. Kemudian ada apa aja sih ruangan-ruangan yang tersedia di laboratorium ini? Yaps, yang pertama ada ruang yang paling besar yaitu ruang praktikum dengan luas sebesar 193,86 meter persegi. Dan untuk ruang administrasi yang digunakan untuk teknisi maupun laboran dalam memproses peminjaman alat maupun administrasi yang berhubungan dengan laboratorium memiliki luas sebesar 14,8 meter persegi. Lanjut, ruangan yang ketiga ada ruang persiapan sekaligus digunakan sebagai ruang penyimpanan yang memiliki luas 24 meter persegi. Lalu ruang yang ketiga ada ruang gelap nih, yang digunakan untuk menyimpan alat-alat yang bersifat optikal maupun alat-alat listrik dengan luas 12 meter persegi. Oke, ini adalah gambaran secara singkat versi 2 dimensinya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke versi 3 dimensinya. Ya. Nah, ini adalah rancangan hasil visualisasi 3 dimensi. Pertama-tama, kita akan diarahkan untuk mengetahui secara keseluruhan gambaran dari ruang laboratorium IPA SMP. Oke, ini adalah gambaran secara keseluruhannya terlebih dahulu. Ya. Lalu sekarang mari kita mulai perjalanannya. Pertama, siswa akan memasuki ruang laboratorium. Nah, cukup menarik di sini karena yang terlihat adalah tembok berwarna ungu lilac yang dinilai memiliki kesan ceria, tenang, dan menyenangkan ketika siswa melakukan praktikum di dalam laboratorium. Untuk lantainya juga memiliki warna yang tidak terlalu gelap namun tidak terlalu terang. Dan untuk aksen berwarna putih seperti meja dan wastafel yang tersedia pada set meja praktikum ini bertujuan untuk kemudahan membersihkan bahan-bahan kimia sisa dari praktikum yang dilaksanakan di laboratorium. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu untuk ruang administrasinya. Ya. Oke, di ruang administrasi ini, laboran akan memproses peminjaman alat maupun bahan dan mencatat jadwal penggunaan laboratorium. Nah, di sini ada meja beserta kursi bagi laboran atau teknisi. Kemudian ada juga lemari yang digunakan untuk menyimpan administrasi dan di bagian sana terdapat jas laboratorium beserta kaca. Lalu ada pula kipas angin di sini ketika digunakan pada saat suhu terlalu tinggi. Begitu ya. Oke. Lalu kita akan memasuki ruang penyimpanan yang digunakan sekaligus sebagai ruang persiapan. Oke, masuk. Ya, dari sini kita bisa langsung melihat terdapat 3 lemari alat di samping kiri dan ada 2 lemari bahan di samping kanan yang berwarna putih ini,
dan yang ini, dan di tengah-tengahnya terdapat refrigerator. Untuk apa sih lemari alat dan lemari bahan ini? Baik, kita jelaskan satu persatu. Untuk lemari alat yang berwarna coklat yang pertama digunakan untuk menyimpan alat-alat yang volumetri seperti buret, pipet, kemudian termometer, areometer, voltmeter, ampermeter maupun multimeter. Lemari yang pertama ini juga disebut sebagai lemari ukur atau lemari yang digunakan untuk menyimpan alat-alat ukur. Untuk lemari yang berwarna putih di tengah digunakan untuk menyimpan alat-alat yang sering digunakan. Dan bahan dari lemari yang berwarna putih ini terbuat dari besi, karena di dalamnya terdapat alat-alat seperti statif, kaki 3, kasa asbes, pembakar spiritus, dan jepit tabung nih guys. Kemudian untuk lemari yang berwarna coklat agak di belakang depan wastafel ya, lemari coklat ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat yang sering dicuci seperti gelas kimia, corong, dan tabung reaksi. Bahan dasar dari lemari yang berwarna coklat ini juga seperti lemari yang pertama, yaitu terbuat dari kayu. Oke, kemudian terdapat wastafel di sini yang didekatkan dengan lemari cuci. Nah, kemudian untuk lemari bahan yang pertama kita jumpai di sini, ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang berbentuk zat padat. Nah, kemudian untuk karena zat padat ini, maka untuk pintu dari lemari bahan harus transparan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian untuk lemari bahan yang berada di sisi paling belakang ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat cair, namun tidak terlalu bahaya ketika disimpan pada suhu ruangan, yaitu seperti cuka, aquades, HCl, dan pewarna spesimen. Kemudian untuk refrigerator di sini digunakan sebagai wadah menyimpan bahan kimia yang bersifat eksplosif dan flammable seperti aseton, benzena, alkohol, amonia maupun asam sulfat. Lalu terdapat 2 meja persiapan di sini yang digunakan oleh laboran dalam menyiapkan alat-alat maupun bahan yang akan digunakan oleh praktikan, yaitu siswa. Mari kita lanjut Mari kita lanjutkan ke ruang gelap ya. Oke, ada sedikit error ya. Kita lanjutkan ke ruang gelap, di mana ruang gelap ini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang bersifat optikal dan alat-alat listrik. Terdapat pula pada ruang gelap juga terdapat ini bagaimana ini ya, harus masuk lewat pintu sepertinya ya. I see ya, harus masuk lewat pintu memang. Ini juga tidak bisa. Ya, seperti ini saja. Nah, di sini terdapat 2 lemari. Untuk lemari yang pertama digunakan untuk menyimpan alat-alat optik seperti mikroskop, refraktometer, kemudian ada proyektor, kamera maupun lensa. Dan untuk lemari yang berwarna coklat kedua ini digunakan untuk menyimpan alat-alat listrik seperti suplai trafo, kemudian adaptor dan stabilisator. Ini adalah meja yang digunakan untuk menguji coba alat-alat praktikum yang dilengkapi pula dengan stop kontak yang berwarna hitam. Di sini terdiri dari 3 terminal untuk menguji coba alat-alat bersifat optik maupun listrik sebelum diujikan kepada siswa. Lanjut ke ruang praktikum.
terdapat set meja demonstrasi di sini di paling depan yang terdapat atau dilengkapi dengan stop kontak atau instalasi listrik dan instalasi air berupa wastafel dengan aliran yang normal. Kemudian terdapat pula papan tulis, di mana papan tulis ini cukup besar sehingga dapat dijangkau oleh siswa yang duduk di paling belakang. Kemudian terdapat pula air conditioner untuk mengatur suhu, untuk menyesuaikan suhu supaya tetap dapat melakukan praktikum dengan nyaman. Lalu ada CCTV di bagian paling ujung atas dan di corner of the room. Ini juga digunakan untuk memantau aktivitas siswa di dalam laboratorium. Ada pula meja guru beserta dengan kursinya. Lalu yang paling penting terdapat 6 set meja praktikum siswa. Nah, apa saja sih dalam satu set ini? Kita lihat secara lebih dekat satu set dari meja praktikum yang digunakan oleh siswa. Oke. Di sini siswa mendapatkan fasilitas berupa meja yang dilengkapi dengan laci, kemudian terdapat wastafel, ada stop kontak tertutup juga. Kenapa menggunakan stop kontak dalam sistem tertutup? Karena untuk melindungi percikan air apabila dari wastafel ini alirannya terlalu cepat dan menimbulkan percikan, sehingga ketika stop kontak ini bersifat tertutup maka dapat meminimalisir adanya konsleting. Satu kelompok siswa juga mendapatkan kain yang berwarna putih ini yang dapat digunakan untuk mengeringkan anggota tubuh siswa, kemudian dapat pula digunakan sebagai keadaan darurat ketika terdapat atau timbul percikan api. Kain tersebut dapat diberikan sedikit air atau dibasahi untuk pertolongan pertama ketika terdapat percikan air. Lalu untuk kursi yang gunakan siswa, yaitu kursi untuk tempat duduknya ini terbuat dari bahan fiber yang empuk sehingga nyaman dan juga bisa di-adjust ketinggiannya sesuai dengan ketinggian masing-masing peserta didik. Oke. Lalu ada alat pemadam kebakaran sebagai keamanan laboratorium beserta dengan kotak P3K. Di samping kiri terdapat 2 jendela besar, begitu juga dengan di samping kanan terdapat 2 jendela besar. Nah, untuk gambar bertanda panah ini dimaksudkan untuk mewakilkan gambar struktur organisasi laboratorium dan tata tertib laboratorium. Lalu di bagian paling belakang terdapat laci untuk menyimpan barang-barang siswa seperti tas maupun buku-buku, dan kemudian ada air conditioner, kemudian ada juga tempat sampah untuk pembuangan limbah hasil dari praktikum. Baik, ini adalah presentasi visualisasi 3 dimensi laboratorium IPA menggunakan aplikasi 5D. Terima kasih atas waktunya dapat menonton video ini sampai akhir. See you on the next time. Bye bye.